sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 25 April 2024 bersama Romo Hadi Setiawan dari Tuka, Bali. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memperingati dan merayakan pesta Santo Markus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelamat umat manusia, Engkau memuliakan Santo Markus karena pewartaan Injil. Kami mohon kepadamu, semoga pandangannya memperdalam iman kami, serta mendorong kami mengikuti jejak putramu dengan setia, sebab dialah putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita memperingati orang kudus bernama Santo Markus, pengarang Injil. Nama lengkap orang ini adalah Yohanes Markus. Dia adalah saudara sepupu dari Santo Barnabas dan merupakan anggota komunitas Kristen yang pertama di Yerusalem. Baik Santo Markus maupun ibunya dihormati oleh komunitas gereja perdana, dan rumah ibunya sering digunakan sebagai tempat berkumpul bagi umat Kristen. Markus mendampingi Paulus dan Barnabas dalam tugas-tugas misionaris mereka melalui pulau-pulau di sekitar Laut Tengah, antara lain Pulau Siprus. Lalu mereka menyeberang ke Roma. Namun sayang di sana ada perbedaan paham antara Markus dan Paulus, sehingga Markus kembali bertemu dengan omnya Barnabas, sehingga melahirkan perang dingin antara Paulus dan Barnabas, tetapi kemudian dicairkan kembali berkat cinta kasih Tuhan. Markus menulis beberapa hal yang dia dengar di Roma tentang siapakah Yesus, apa yang diajarkan, bagaimana mujizat-mujizat telah dilakukan oleh Yesus, dan pada akhirnya Yesus disalibkan menjadi sang juru penyelamat. Maka Markus menuliskan Injilnya dengan singkat. Lalu simbol dari Markus adalah singa yang mengaum-ngaum, karena pertama kali dia membuka Injilnya dengan berteriak-teriak. Melalui apa? Berita Yohanes Pembaptis. Luruskanlah jalan Tuhan. Markus kemudian setelah beberapa waktu terdampar di Alexandria. Bukan terdampar, diutus oleh Roh Kudus ke sana. Sehingga kemudian dia menjadi
paus pertama dari gereja Koptik. Mungkin saudara-saudaraku terkasih pernah mendengar gereja Bukit Mokatam, di mana gereja itu, bukit itu adalah bukit yang pindah dari kota Mesir, kota Kairo, sekitar 3-4 kilometer ke sebelah utara. Kenapa? Ada seorang pengikut agama lain yang mengetahui Injil, ya, yang mengatakan bila engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Nah, maka orang ini bersama dengan seorang yang boleh katakan pindah, convert dari gereja Kristen ke gereja agama yang baru itu, kemudian bersama-sama menghadap uskup dengan catatan kalau hal itu terjadi, ya, maka dialah yang akan masuk Kristen. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maka seluruh komunitas Kristen yang ada di Mesir itu harus menjadi agama yang sedang tumbuh, yaitu Muslim. Nah, ternyata setelah mereka berdoa, bertapa dan sebagainya, bukit itu pindah. Dan sekarang boleh katakan banyak orang di daerah Bukit Mokatam yang disebut gereja sampah itu menyembah Kristus. Itu Markus, ya, sebagai paus pertama. Nah, paus ini kemudian meninggal di Alexandria dan pada beberapa saat kemudian dicuri oleh orang-orang Katolik Roma, dibawa ke Venesia. Di sana ditanam atau ditaruh dan mereka mendirikan sebuah basilika bagi Markus. Tetapi kemudian pada tahun 1968, boleh katakan 19 abad kemudian, gereja Koptik memohon kepada Paus Paulus ke-6 untuk mengembalikan relikwi yang dari Santo Markus lalu dikembalikan. Tetapi apa yang ditulis oleh Markus itu tetap ada di hati setiap orang. Nah, kita kembali kepada Injil Markus. Apa toh yang menjadi ciri khas Injil Markus itu? Injil Markus tadi dikatakan dilambangkan dengan singa bersayap menunjuk para Nabi Yesaya. Kala ia memulai Injilnya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun mengingatkan orang pada auman singa. Dan roh nubuat yang turun ke bumi mengingatkan orang akan pesan bersayap. Singa juga melambangkan jabatan rajawi, suatu simbol yang tepat bagi putra Allah. Injil Markus yang pada hari ini kita dengar membicarakan tentang tugas perutusan bagi setiap orang Kristiani. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah tugas seorang Kristianis mengikut Yesus yang mewartakan kabar sukacita Kristus yang juga diwartakan oleh Injil Markus pada hari ini. Kenapa? Karena setiap orang yang diselamatkan, dia juga harus berbagi iman, harus berbagi cinta kasih dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang ditekankan oleh Injil Markus. Dan jangan lupa dikatakan, bila seorang utusan melakukan tugas-tugas mulia ini, maka dia mendapatkan karunia, dapat mengusir setan-setan. Mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan minum racun, tetapi mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah karunia yang dialami oleh orang-orang yang diutus. Maka dengan semangat yang menggebu-gebu, para murid kemudian melanjutkan tugas-tugas mereka menjadi utusan Allah.
Itu pada zaman dulu. Dan kita sebagai seorang Kristiani mempunyai tugas perutusan mewartakan kabar gembira sebagaimana Markus yang bukan langsung menjadi murid Yesus. Tetapi setelah mereka tinggal di Roma, Petrus dan Paulus, Markus mengikuti Barnabas dan Paulus yang mendengarkan berita yang luar biasa tentang Kristus. Dan inilah kini menjadi tugas kita untuk mewartakan kabar gembira. Mewartakan Kristus yang wafat, Kristus yang bangkit, Kristus yang menyelamatkan. Semoga semangat Santo Markus yang menuliskan semua peristiwa-peristiwa indah yang merupakan kabar gembira juga kita tulis dalam hati kita sehingga kita selalu berbicara yang baik. Setelah mendengarkan, merenungkan, lalu menyatakan iman kita kepada setiap orang melalui perbuatan-perbuatan kasih sebagaimana dilakukan oleh para rasul dan khususnya pengarang Injil Markus yang rela menjadi martir pada waktunya karena ia mencintai Kristus sedemikian rupa. Semoga semangat Santo Markus yang menulis dengan kebenaran, yang menulis dengan keyakinan dan kedisiplinan, yang menulis dengan nilai-nilai moral dan etika, terus membawa kepada kita semangat untuk menjadi seorang utusan Allah yang bersukacita dan mewartakan kabar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 25 April 2024. Terima kasih kepada Romo Hadi Setiawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.